Bang, nanya boleh? Ya, boleh dong. Masa nggak boleh? Ya silakan, silakan Kan gimana? ada yang lagi viral tuh, ada sebuah perusahaan namanya Holy Wings yang desainernya Eh, dipenjara gara-gara membuat promosi kreatif gitu, em, Bang. Nah, Gimana pendapat ya? Abang gimana ya mengenai itu? Maaf nih ya, kayaknya salah orang nih. Saya bukan desainer ya. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Sebenarnya minggu ini aku udah ada konten yang sudah aku jadwalkan untuk dipublish. Tapi karena ada kasus yang sedang viral dan itu menyangkut harga diri seorang desainer kan, konten yang sudah aku jadwalkan itu terpaksa aku undur ke minggu depan. So kita bakal bahas konten yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kasus di mana tim kreatif bahkan desainer dari sebuah brand bernama Holy Wings itu dipenjara cuy. Sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Seratusan orang menggelar aksi protes di tempat hiburan Holy Wings cabang Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dari promosi minuman keras yang berbalut suara. Untuk kronologi lengkapnya kalian bisa cari di YouTube dan di Google aja, tapi aku bakal coba ngeringkas ya kira-kira seperti ini ceritanya. Nah, awal sekali tim kreatif dari Holy Wings ini coba membuat campaign kreatif gitu ya di sosial media, dan mereka itu menggratiskan satu botol minuman kalau nggak salah untuk dua nama, dan namanya ini yang membuat sebenarnya kegaduhan ya. Nama yang pertama, mohon maaf ya, nama Muhammad, dan nama yang kedua itu nama Maria. Dan keduanya ini mewakili agama terbesar di Indonesia dong. Jadi Muhammad mewakili saudara-saudara di Muslim, Maria mewakili saudara-saudara yang Kristen. Karena ini bisnisnya klub ya, dan yang digratiskan juga minum miras ya. Kayaknya nggak cocok kan? Dan ini yang sebenarnya buat ini jadi viral. Banyak netizen dan masyarakat Indonesia nggak terima akan hal ini, sehingga diprotes lah sampai saat ini. Nah, kalau ada yang nanya pendapatku pribadi, aku jelas bilang ini salah, hal yang salah. Karena apa? Karena mereka memberlakukan promo ini di Indonesia. Ini bisa jadi promosi yang cerdas ya, jadi good campaign kalau mereka posting ini di luar negeri cuy. Nah, yang buat kaget sebenarnya yang dipenjara itu adalah tim kreatifnya cuy ya. Dan Holy Wings mengeluarkan pengumuman di Instagramnya bahwa mereka atau tim manajemen direksi itu tidak tahu menahu tentang promo yang sedang dibuat oleh tim kreatif ini. Singkat ceritanya, tim kreatif sampai kepala kreatifnya itu sampai desainernya itu dipenjara. Tapi video ini nggak akan bahas dari perspektif agama maupun bisnisnya, bisnis Holy Wings ya, karena channel ini kan channel desainer. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana bila hal tersebut terjadi kepada kalian, kepada aku juga sih. Ya, gimana kalau ini terjadi kepadaku sebagai desainer? Karena di Yellow, tim studioku, itu kita ada menyediakan jasa sosial media manajemen, Instagram manajemen. Sekalian promosi juga, bentar lagi kita akan launching service TikTok Manajemen. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman UMKM yang butuh konsultasi mengenai TikTok ya, terus pengen buat konten TikTok ya, silakan langsung aja hubungi yellowsdb.com ya. Kita bisa konsultasi lah di situ. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, karena di tim Yellow kita menyediakan jasa social media management. Ketika si klien atau business owner, pemilik bisnis dari klien yang kami handle, itu mengadakan promosi dan kami yang membuat materi konten promosinya di Instagram. Kami yang mendesain, kami yang atur lah bagaimana waktunya segala macam. Tapi promosinya itu dari business owner. Balik ke pertanyaan tadi, gimana kalau hal ini terjadi kepada kita sebagai desainer? Nah, untuk menjawabnya, aku mau kita menjawab itu bukan dari perspektif pemikiran seorang desainer, tapi lebih luas lagi. Kita coba gunakan perspektif seorang business owner atau si pemilik bisnis. Let's say kita bangun brand A. Brand A ini bisnis yang sudah kita jalankan mungkin udah berapa tahun terakhir, dan sudah mulai banyak dikenal masyarakat, dan kita sudah buka beberapa cabang. Oke? Dan satu ketika kita melakukan sebuah campaign marketing kebablasan, dan campaignnya ini berdampak negatif kepada brand A. Otomatis di sini teman-teman
Berpikir sebagai business owner, aku akan melakukan hal yang sama. Yang mana aku bakal mengorbankan bagian kecil atau sebagian dari bisnis ini untuk bisa menyelamatkan brandku. Supaya bisa tetap eksis dan survive ke depannya. Nah, tapi bagi teman-teman desainer, sebagian dari kalian mungkin tetap nggak puas ya. Sebagai desainer nih bro, aku tetap nggak merasa puas. Kayaknya nggak adil deh kalau misalnya desainer itu disalahkan. Karena desainer kan cuma ngikuti, cuma buat desain. Oleh karena itu, kita akan lanjut konten video ini. Jadi di part selanjutnya ini, aku bakal sharing resiko yang harus diemban seorang desainer. Nah, kalian wajib tahu supaya kalian tuh nggak sepele lagi dalam melakukan tugas kalian sebagai seorang desainer. Resiko pertama, seorang desainer tuh bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan lisensi aset-aset desain. Sebagai desainer kan kita sering disuruh bos atau atasan atau klien gitu ya, mendesain poster, mendesain sosial media konten, mendesain logo. Nah, sering sekali saat mendesain sesuatu, itu kita menggunakan aset-aset digital yang kita download dari internet. Bisa template ilustrasi, bisa font. Apabila kita menggunakan satu aset desain tidak tepat pada lisensi yang saat kita download, itu kita sudah berpotensi untuk melanggar hukum dan bisa dikenakan pidana. Wah, jangan macam-macam. Let's say contohnya seperti ini supaya clear ya. Misalnya kita download sebuah fontnya itu bagus banget dan sesuai dengan tema poster ataupun tema sosial media yang kita akan buat. Oke? Sehingga kita download, kita gunakan. Nah, di situ kita nggak tahu bahwa lisensi yang tertera, font yang kita download itu adalah free for personal use. Artinya logo ini nggak bisa dipakai untuk kepentingan komersial atau kepentingan klien. Itu hanya bisa dipakai personal, misalnya untuk kita belajar atau ngikutin tutorial, bukan untuk dipublish, bukan untuk dijual, bukan untuk dikerjakan untuk keperluan klien. Nah, ini termasuk pelanggaran lisensi atau penyalahgunaan lisensi. Resiko kedua sebagai seorang desainer harus siap menerima revisi unlimited. Ini yang paling pening kayaknya nih. Kalian pernah nggak mendapatkan klien yang agak cerewet? Sebenarnya nggak cerewet juga sih, tapi revisinya banyak gitu ya. Kliennya perfeksionis atau atasan kita itu perfeksionis, pokoknya harus persis dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi salah sedikit langsung revisi, salah sedikit langsung revisi. Terus gara-gara terlalu banyak revisi cuy ya, itu file PSD atau file AI atau file Corel kita itu dinamai sampai revisi 1, revisi 2, revisi 3. Tapi ini adalah part of the job ya. Kalau kalian nggak siap menerima resiko ini, ya kalian kayaknya nggak cocok jadi desainer. Dan resiko terakhir adalah desainer itu termasuk ke dalam tim eksekusi ya. Jadi bisa dibilang kita sangat berpengaruh di end product-nya atau apa yang dihasilkan di akhirnya gitu. Misalnya let's say seperti ini, kalian bekerja di percetakan atau kalian sebagai seorang desainer yang memproduksi desain stationery lah, desain packaging lah. Nah, pekerjaan kita kan langsung melekat kepada produk akhirnya. Let's say desain packaging, ya langsung kita desain, ya packagingnya seperti itu apa yang kita desain kan. Kita bukan di urutan pertama, orang yang memikirkan produknya seperti apa, memikirkan strategi yang seperti apa, bukan. Kita itu kerjanya di akhir yang paling dekat dengan end product. Sehingga ketika ada salah sesuatu, ketika ada seperti kasus yang viral ini, ada yang misalnya dampaknya negatif terhadap satu brand, kita tuh rentan menjadi orang pertama yang disalahkan karena kita yang paling dekat dengan end product. Jadi kita termasuk tim eksekusi. Jadi mau nggak mau kalian harus siap karena itu resiko kerjanya. Alright guys, itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai kasus yang sedang viral. Dan kalau kalian suka dengan format video seperti ini, ya jangan lupa klik tombol like-nya. Dan tadi aku udah share ada resiko menjadi seorang desainer. Kalau kalian rasa ada yang perlu ditambahin, silahkan tambahkan aja di kolom komentar di bawah ini. Dan bantu juga
share video ini ya ke teman-teman kalian yang lain, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak yang nimbrung dan saling sharing di video ini di kolom komentarnya. Oke, itu aja seperti biasa, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Berubah. See you guys on the next video.